Desain assessment. Yang pertama adalah menyusun instrumen untuk melakukan profiling pada peserta didik. Yang kedua, melakukan kegiatan profiling peserta didik. Yang ketiga, menganalisis hasil profiling peserta didik. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan rencana penilaian. Yang keenam, menentukan media dan strategi yang disesuaikan dengan profiling peserta didik atau dengan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. Yang kesembilan, melaksanakan evaluasi pada peserta didik. Yang kesepuluh, melaksanakan asesmen. Yang ke-11, melaksanakan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ke-12 adalah merencanakan tindak lanjut. Hasil asesmen profil peserta didik. Yang pertama adalah hasil asesmen profil peserta didik pada kemampuan awal peserta didik. Mayoritas peserta didik kelas 3 di SD Negeri Bubangan 03 sudah memiliki kemampuan awal yang baik, di mana pada awal kegiatan pembelajaran, saat guru memberikan pertanyaan pemantik, peserta didik sudah dapat menjawab secara sederhana mengenai materi yang akan dibahas, dan hal tersebut menandakan bahwa peserta didik sudah memiliki pengetahuan mengenai topik yang akan dibahas. Hasil asesmen yang kedua yaitu pada perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik pada usia kelas 3 cenderung berada pada tahap operasional konkret, sehingga peserta didik dalam kegiatan pembelajaran harus disajikan dengan berbagai hal yang berbentuk konkret seperti gambar, benda konkret, video, dan lain sebagainya, agar peserta didik dapat membangun pengetahuannya secara konkret dan tidak berbentuk abstrak. Hal tersebut akan menjadikan peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hasil asesmen profil peserta didik pada aspek status sosial. Peserta didik kelas 3 berasal dari keluarga yang memiliki status sosial peserta didik. Ada yang memiliki ekonomi sederhana dan ada yang memiliki ekonomi cukup. Hal tersebut dapat terlihat pada uang saku yang dimiliki oleh peserta didik berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per hari. Dengan adanya status sosial yang berbeda, namun peserta didik tetap berteman dengan baik dengan temannya yang berbeda status sosial dengan dirinya. Hasil asesmen profil peserta didik pada perkembangan motorik. Peserta didik kelas 3 sudah dapat duduk dan berdiri dengan baik. Sebagian besar peserta didik sudah dapat membaca dengan baik pada papan tulis dan buku karena penglihatan peserta didik masih baik. Saat bermain dengan temannya, peserta didik sudah dapat melakukan gerakan melompat dengan baik. Selain itu, peserta didik sudah dapat melipat kertas dengan baik saat melakukan pekerjaan kelompok dan sudah dapat menunjukkan arah kanan dan kiri. Perkembangan motorik peserta didik pada usia tersebut sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan tingkat usianya. Hasil asesmen profil peserta didik pada perkembangan fisiologis. Peserta didik kelas 3 cenderung memiliki perkembangan fisiologis yang cukup baik. Peserta didik kelas 3 yang diobservasi rata-rata memiliki berat badan 28 kg dan tinggi badan 127 cm. Berat dan tinggi badan tersebut belum dapat dikatakan ideal karena peserta didik memiliki tubuh yang cukup kurus dan belum seimbang dengan tinggi badannya. Untuk penglihatan, peserta didik memiliki penglihatan yang baik dan tidak terganggu saat membaca atau menulis sesuatu. Selain itu, peserta didik juga sudah dapat melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan gerak dengan baik yang meliputi duduk dengan tegak, berdiri secara sempurna dan tidak membungkuk, melompat pada saat melaksanakan aktivitas, mengendarai sepeda roda 2 dengan seimbang.
Hasil asesmen profil peserta didik pada perkembangan sosio-emosional. Peserta didik kelas 3 di SD Negeri Bugangan 03 cenderung memiliki hubungan yang cukup luas dan sudah mulai mudah bergaul dengan teman sekelasnya ataupun dengan teman pada kelas lain. Selain itu, pada tahap perkembangan emosional, peserta didik sudah mulai menerima kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Peserta didik pada tahap ini mulai dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik dan dapat percaya diri saat tampil di depan orang lain. Kemudian, pada perkembangan moral peserta didik berada pada tahap perkembangan yang baik dan sesuai dengan usianya, di mana sebagian besar peserta didik sudah mulai bertanggung jawab mengenai kewajibannya dalam melakukan ibadah dan memiliki sikap toleransi yang baik dengan temannya. Etika yang dimiliki oleh peserta didik mulai terbentuk dengan baik pada beberapa sikap dalam membiasakan mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf. Hasil asesmen profil peserta didik pada perkembangan bahasa. Peserta didik kelas 3 sudah mengalami tahap perkembangan bahasa yang sesuai dengan anak di usianya, di mana ia sudah dapat mengungkapkan dengan menggunakan cerita mengenai berbagai peristiwa, dapat menceritakan kembali mengenai peristiwa atau pengalaman yang dimilikinya, dan juga sudah dapat menggunakan kalimat perumpamaan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Hasil asesmen profil peserta didik pada aspek motivasi belajar. Peserta didik kelas 3 memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan mencari referensi pada buku atau internet. Hasil asesmen profil peserta didik pada aspek gaya belajar. Peserta didik kelas 3 memiliki gaya belajar yang beragam, yang terdiri dari gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Pada aspek minat belajar, peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terlihat pada sebagian besar peserta didik sudah dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Pada aspek kultural, kultur yang dimiliki peserta didik di kelas 3 cukup beragam, namun sebagian besar memiliki kultur yang sama karena sebagian besar mereka terdiri dari suku Jawa dan berada dalam satu kota sehingga untuk budaya, norma, kebiasaan, dan adat istiadat mereka memiliki kesamaan. Selain memiliki kesamaan yang dominan, juga terdapat peserta didik yang memiliki perbedaan kesenian, norma, kebiasaan, dan adat istiadat karena berasal dari daerah dan suku yang berbeda, yaitu dari Sumatera dan Sunda. Hasil asesmen profil peserta didik pada aspek etnik. Peserta didik terdiri dari suku Padang, Sunda, dan juga suku Jawa. Untuk suku mayoritas yang terdapat di kelas 3 adalah suku Jawa, karena sebagian besar peserta didik berasal dari kota Semarang. Dengan adanya keberagaman tersebut, peserta didik sudah dapat berteman dengan temannya yang berbeda etnik dengannya, dan sudah dapat bersosialisasi dengan temannya yang berbeda etnik tanpa membedakan satu sama lain. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa peserta didik sudah dapat menghargai berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya. Setelah mengetahui profiling peserta didik, hal yang dilakukan adalah dengan merancang RPP yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
RPP yang dirancang menggunakan RPP yang telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. RPP yang dibuat menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menyediakan ruang pada peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi materi yang dipelajari. Selain itu, model pendekatan ini juga memberikan kesempatan pada para peserta didik untuk mengasah kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berpusat pada peserta didik dan menuntut peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat membangun sendiri pengetahuannya dan pengalaman belajarnya melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat merupakan media pembelajaran yang interaktif yang terdiri dari media konkret dan media digital. Media digital tersebut terdiri dari PowerPoint, video pembelajaran, dan gambar. Media pembelajaran dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan. Setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, pembelajaran yang telah dilakukan menghasilkan output berupa peserta didik dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat terlihat pada saat kegiatan pembelajaran, sebagian besar peserta didik sudah dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dapat membentuk kelompok secara mandiri sesuai instruksi yang diberikan, dapat menyelesaikan LKPD dengan berdiskusi, dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, dan memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik, karena dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, peserta didik dapat membangun sendiri pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Peserta didik lebih kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena saat peserta didik mulai ramai, maka diterapkan ice breaking agar peserta didik kembali berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran juga berperan penting dalam kegiatan pembelajaran dan menjadikan peserta didik lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Selain media pembelajaran, strategi pembelajaran yang diterapkan juga berhasil untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Output yang dihasilkan dalam kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari LKPD yang telah dikerjakan siswa dan juga pada hasil soal evaluasi yang diberikan pada akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membangun sikap kerjasama dan berpikir kritis peserta didik. Yang kelima, rasa percaya diri peserta didik lebih meningkat. Yang keenam, motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih meningkat. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini adalah terkait bagaimana cara yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum, saat proses pembelajaran, dan setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, saya memahami bahwa sebagai seorang guru, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu dengan melakukan observasi pada profiling peserta didik. Setelah mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik,
Hal yang dilakukan adalah dengan menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar kegiatan pembelajaran dapat diikuti dengan baik oleh peserta didik dan peserta didik dapat lebih memahami materi pembelajaran dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Karena perangkat pembelajaran yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan lebih interaktif dan tujuan pembelajaran dapat tercipta secara maksimal. Selain itu, dalam rangkaian proses ini saya juga mempelajari bagaimana cara menyusun asesmen yang baik dan juga bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengkondisikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Karena dalam kegiatan pembelajaran seringkali dijumpai berbagai hal yang tidak terduga, sehingga sebagai seorang guru, saya harus melakukan beberapa hal untuk menghadapi hal tersebut. Selain itu, saya juga melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merumuskan rencana tindak lanjut sebagai upaya dalam melakukan perbaikan untuk pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Tips yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama dengan peserta didik yang saya ajar adalah yang pertama, dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, gunakan media belajar yang berbentuk konkret atau media yang interaktif yang berbasis digital agar peserta didik dapat lebih tertarik dalam belajar. Yang kedua, memberikan reward kepada peserta didik saat peserta didik berhasil mendapatkan nilai atau hasil yang baik. Yang ketiga, selalu memotivasi peserta didik meskipun peserta didik belum mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang keempat, ajak peserta didik untuk bermain sambil belajar, misalnya berlibur ke museum atau hal-hal ataupun tempat yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peserta didik secara langsung.